Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat orang semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah yang kedua ini. Dan kita bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Juli ini. Semua bersuka cita? Amin. Bagi berdiri sama-sama. Saudara bisa fellowship dengan orang yang ada di samping kanan kiri. Bilang saya senang ada dekat saudara. Amin, amin. Sudah siap menyembah Tuhan pagi hari ini? Mari siapkan hati kita akan memulaikan dengan doa. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menadahkan tangan kami kepadamu. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berkata Tuhan, siang hari ini semua kami perlu pribadimu Tuhan. Tidak terkecuali siapapun kami di tempat ini. Kami berkata kami butuh pribadimu Tuhan. Kau pusat penyembahan kami pagi hari ini. Semua tentang pribadimu pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah membimbing kami ada di tempat ini Tuhan. Doa kami Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Kami tahu Kau hadir tengah-tengah kami dan Kau melepaskan berkat buat kami. Terima kasih. Kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami mau memulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami datang dengan rasa lapar haus akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Biar Kau disanjung, disenangkan siang hari ini. We love you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Yesus Tuhan, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ya Tuhan, ya Tuhan, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas, oh Tuhan, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Kami membuka tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau alasan kami bernyanyi Tuhan siang hari ini. Kau pusat ucapan syukur kami Tuhan. Bersyukur padamu.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hati. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Kagumi Dia. Ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Akan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum Kau Tuhan. Ku kagumkan Kau Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melebihi apapun di Ya. dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Takkan ku berhenti, takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Kau sungguh baik. Takkan ku berhenti, takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. mari angkat suara sembah Tuhan siang hari ini. Nyanyikan semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih
tercurah bagi kami. Tuhan, ini ungkapan syukur umat-Mu Tuhan. Ini syukur kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik selamanya. Kami akan selalu berkata, Tuhan baik, Tuhan baik. Engkau layak disembah Tuhan. Kau layak terima pujian. Kau layak, kau layak, kau layak. Tiada seperti-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar nyanyian kami Tuhan. Saudara, Kau bebas menyembah Tuhan siang hari ini. Bermazmur bagi Tuhan. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Kami bebaskan Roh-Mu yang kudus tengah-tengah kami. Biar dari mulut bibir kami keluar ucapan syukur. Biar dari mulut bibir kami keluar pengagungan bagi-Mu Tuhan. Kau besar, Kau mulia, Kau ajaib, Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kau perkasa Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Semesta alam menyembah-Mu Tuhan. Seluruh bumi, seluruh bumi, seluruh bumi menyembah. Semua kami di tempat ini menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain selain nama Yesus. Oh.
Roh Kudus yang terhebat, mengalirlah, 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 sembuhkan yang sakit, kuatkan yang hiburkan yang berduka. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, yang tidak punya pengharapan. Jesus, Jesus, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Yang mengalami kebaikan Tuhan, nyanyikan pujian ini. Dia Allah baik, Dia Dia
Tuhan baik bersama berkata, amin. Tos samping kanan kiri, bilang Tuhan baik dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Nyanyikan. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Amin. Segala bebanku ku ringankan selama ku ada di dalammu. Jadikan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan kami kekuatan, berikan kekuatan dengan rohmu. Terima kasih untuk janjimu Tuhan, janjimu yang telah menuliskan ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, oh pengharapan kami Tuhan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan, ini syukur sukacita kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Hehe, yang bersukacita lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun apa? Namun tanganku Tuhan menangkan. Siap? Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
menjamin Kau selamatkanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun apa, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja-Mu Yesus. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kekuatanku, amin, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih Yesus apa? Benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Pastikan samping kanan kirimu bilang Yesus jaminan hidup kita. Amin. Bukan cuma hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami akan selalu mempercayai Engkau Tuhan. Karena kasih setia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu selalu tersedia buat kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Oh, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terima kasih Aba ya Bapa, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Bahkan dalam ibadah pada siang hari ini di rumah-Mu, kami nyanyikan tentang kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyanyikan tentang kedahsyatan-Mu Tuhan, sebab tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau terlalu ajaib bagi kami. Kami mau katakan Engkau baik. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Engkau Allah, tetap Allah yang baik bagi kami. Oleh sebab itu Bapak, biar Engkau dapati dari hati kami selalu ada ucapan syukur yang naik kepadamu Bapak. Dan siang hari ini di rumah-Mu kami mau buka hati bagi kebenaran firman. Sebab kami percaya firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami. Biar Engkau dapati kami datang dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Supaya kebenaran dapat tempat terbaik di hati kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sebab kita diberkati dengan tubuh yang sehat. Kita boleh melakukan semua aktivitas kita mulai dari bangun pagi sampai hari ini. Saya percaya kita akan terus menikmati kebaikan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak mau berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Bapak Ibu yang senang dengan tema khotbah, saya kasih tema khotbah saya, kekuatan hidup di akhir zaman. Kita semua menyadari bahwa kita ada di hari-hari terakhir. Kita sungguh butuh kekuatan untuk kita jalani kehidupan di hari-hari ini. Nah, tadi pembacaan kita dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Sebetulnya Alkitab lagi atau Tuhan lagi mau saudara dan saya tahu akan hal ini. Makanya dimulai dengan kalimat atau kata dikatakan ketahuilah, artinya engkau dan saya harus tahu bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ayat ini ditulis kurang lebih 2000-an tahun yang lalu dikatakan hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi hari-hari ini saudaraku mestinya ayat ini bukan hari terakhir akan datang. Tapi kita sementara ada di masa-masa sukar. Artinya hari yang sukar itu sudah mulai kita hadapi. Nah, khotbah Ibu Gembala minggu yang lalu dalam Ulangan 20 ya, tentang hukum perang kita sama-sama sudah dengar. Yang saya temukan ada 2 bagian di situ saudara. Ya. Ada 2 bagian sebab di Ulangan 20 itu ada bagian yang Tuhan lakukan tapi ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Bagian yang Tuhan lakukan coba kita lihat ayat yang keempat. Bagian yang Tuhan lakukan ayat 4 dari Ulangan 20 dikatakan begini. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ya, dengan maksud dikatakan berikan kemenangan bagimu. Makanya tema khotbah Ibu Gembala minggu yang lalu dikatakan bagaimana kita jadi orang percaya yang kuat untuk bisa menjadi pemenang. Nah, dikatakan Tuhan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Ini bagian yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus sadari bahwa perjalanan kehidupan kita tidak lihat kehadiran Tuhan itu nyata dengan mata jasmani. Tapi kita harus percaya sampai hari ini saudara dan saya dalam keadaan baik, mungkin melewati lembah kekelaman, melewati masa sulit, masa sukar. Kita lewati itu dan kita tetap tegak berdiri sampai hari ini. Kita harus percaya karena ada Tuhan yang Alkitab bilang menyertai kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan bilang Dia yang menyertai kita sampai hari ini. Sehingga apa? Dia berikan kemenangan itu bagi engkau dan saya. Itu yang Tuhan kerjakan. Dia menyertai. Dia berperang melawan musuh kita. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya, ayat 3 dari Ulangan 20 bilang begini. Ayat 3 bilang begini. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Ya, saya percaya hari-hari ini juga tanpa kita sadari kita sementara menghadapi musuh ya. Ya akan mengapa saudara menghancurkan iman kita, membuat kita lemah. Dikatakan kita sementara menghadapi,
Kamu sementara menghadapi pertempuran melawan musuhmu, lalu ini harus kita kerjakan. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, jangan gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ini bagian yang harus kita lakukan, bukan Tuhan kerjakan. Dia menyertai bagian kita, dikatakan jaga hati kita supaya jangan lemah hatimu. Kalau hati kita lemah, ya kita tidak akan raih kemenangan. Makanya dikatakan jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, dan jangan gemetar. Ini bagian yang harus kita kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita, apalagi kita ada di akhir zaman, saudara. Jangan lemah hatimu. Amsal 4 ayat 23 katakan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab dari dalam hati terpancar kehidupan. Tidak ada orang lain yang bisa jaga hati kita selain kita putuskan. Kita harus jaga hati kita supaya di hari-hari ini jangan sampai kita jadi orang yang lemah. Oleh sebab itu siang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjadi orang percaya yang kuat dan berkemenangan di akhir zaman ini. Ya, orang percaya yang kuat, yang berkemenangan di masa-masa yang sukar. Yang pertama, mari kita lihat ini yang harus kita lakukan, saudara. Yang pertama, kita harus mendekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang kuat dan berkemenangan di masa-masa sukar atau di hari terakhir? Buat keputusan untuk apa? Mendekat kepada Tuhan. Sebab tahukah saudara, Tuhan sangat rindu bahwa engkau dan saya juga dekat dengannya. Makanya kalau kita baca di Yakobus dikatakan begini, Yakobus 4, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Itu yang Tuhan bilang, mendekatlah kepadaku. Tuhan rindu engkau dan saya bukan cuma sekedar jadi orang Kristen biasa, tapi kita buat keputusan kita jadi orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Pemazmur bilang begini, Raja Daud bilang begini dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 katakan begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya percaya ini yang kita butuhkan hari-hari ini, ketenangan saudara. Uang yang banyak, nama besar, jabatan, kedudukan, semua yang kita punya tidak mampu berikan ketenangan bagi kita. Tetapi Alkitab mencatat, dekat Allah saja berikan kita rasa tenang. Kalau saudara ingin saudara jalani hari-hari ini dan saudara merasa tenang, buat keputusan untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Ayat 3 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tenang, lalu Alkitab katakan kita tidak akan goyah. Ya, goncangan seperti apapun yang terjadi akan membuat kita tetap kuat dan tidak akan goyah. Sebab pada hari-hari terakhir ini saudara, ya apalagi kalau kita buka YouTube ada banyak pengajaran-pengajaran sebetulnya yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran. Lagi beredar YouTube yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan terang dan lain sebagainya. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang hebat. Makanya kita harus buat keputusan supaya begini, kita sendiri alami, ya, kita sendiri alami Tuhan bukan cuma apa dari kata orang, bukan cuma dari apa kata orang kita dengar tentang Tuhan, kita mesti alami kehadiran Tuhan itu nyata bagi kita. Kita harus alami bagaimana Tuhan mengajarkan kita secara pribadi. Supaya itu membuat kita kuat, kita tidak goyah sekalipun ada banyak goncangan yang terjadi. Dekat Allah saja kita tenang. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan ketika kita dekat dengan Tuhan.
Apa yang Tuhan lakukan ketika kita dekat dengan Tuhan? Apa kata pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 23, 24 dan 28. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Mazmur 73, 23, 24 dan 28 bilang begini. Namun aku tetap di dekatmu. Perhatikan kata tetap. Ketika dikatakan aku tetap di dekatmu, sebetulnya pemazmur lagi berbicara begini. Ketika dalam keadaan suka, dia tetap dekat Tuhan. Ketika ada goncangan, ada tekanan, ada masalah, ada pergumulan, tetap dekat Tuhan. Ketika semuanya baik-baik saja, dia tetap dekat Tuhan. Artinya dia tidak akan beranjak. Situasi, kondisi, segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita tidak akan membuat dia jauh dari Tuhan. Termasuk semua yang dia bisa nikmati, berkat-berkat yang ada tidak akan membuat dia jauh dari Tuhan. Tetapi dia katakan, aku tetap dekat Tuhan. Ada kebanyakan orang kalau lagi susah, bermasalah, pergumulan, tantangan, sakit, saudara. Wow, dekat Tuhan. Tapi ketika sudah kelimpahan, sudah diberkati, semua baik-baik saja, Tuhan itu tidak jadi fokus lagi. Tapi di sini tidak ada. Dikatakan begini, namun aku tetap di dekatmu. Lalu ini yang Tuhan lakukan, engkau memegang tangan kananku. Ya, saudara bayangkan kalau Tuhan pegang kita, kira-kira apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa, yang berdaulat surga dan bumi. Lalu dikatakan begini, engkau pegang tangan kananku. Itu luar biasa saudara. Ya. Kita mesti sadari bahwa hari-hari ini di waktu-waktu yang Tuhan percayakan, dia sudah janji dia tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah melewati apapun Tuhan lagi pegang tangan kita. Asalkan kita sudah buat keputusan aku mau dekat dengan Tuhan. Dia pegang tangan kananku. Ya, kalau Tuhan pegang kita tidak akan salah jalan. Saudara setuju? Amin. Kalau Tuhan yang pegang kita tidak akan salah melangkah, kita tidak akan salah jalan. Lalu bilang begini, kau bimbing aku dengan nasihatmu. Tuhan pegang, Tuhan bimbing. Ya, kita tidak mungkin tersesat saudara. Lalu dikatakan kau terima aku dengan kehormatan kelak. Tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allah ku jadikan tempat perlindunganku supaya aku dapat mewartakan segala perbuatannya. Jadi saudara ayat ini lagi bicara begini, ketika kita buat keputusan dekat Tuhan, Tuhan pegang tangan kita, dia tuntun kita dengan nasihat dan dia akan bawa kita di tempat terhormat. Lalu yang luar biasa dikatakan begini, ketika kita dekat Tuhan kita bisa menceritakan atau mewartakan tentang Kristus. Makanya saya mau bilang begini, kalau ada orang yang tidak bisa cerita tentang Yesus bukan karena dia tidak fasih berbicara, tetapi karena dia tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Amin. Kalau ada orang bilang begini, aduh kita kok tidak bisa bicara tentang Yesus. Saya percaya bukan karena dia tidak fasih berbicara, tetapi karena dia tidak punya pengenalan akan siapa Allah. Dia tidak dekat dengan Allah, makanya dia tidak bisa ceritakan tentang Yesus. Siapapun yang punya pengenalan akan Allah yang benar, yang dekat dengan dia, pasti dia bisa cerita tentang Yesus. Dikatakan supaya aku dapat, kalau dalam terjemahan baru, menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Makanya pastikan di hari-hari ini kita adalah orang yang buat keputusan yang benar untuk apa? Mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Supaya kita bisa ceritakan tentang Tuhan kepada semua orang. Mari kita lihat kesaksian orang
yang dekat dengan Tuhan. Yang tadi dalam Mazmur 62 bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, yaitu Daud. Kesaksiannya seperti ini, Mazmur 37 ayat 25, saya baca dari firman Allah yang hidup, bilang begini, dahulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah tua. Sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi Dia atau melihat anak-anak orang saleh menderita kelaparan. Kalau dari terjemahan baru dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku dapati orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu kesaksian dari Raja Daud. Dia bilang, belum pernah aku melihat mulai dari dia muda, dia hidup benar, sampai dia jadi tua. Dia katakan tidak pernah dia melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Makanya saya mau bilang bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang punya anak-anak, ingat baik-baik warisan yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Generasi akan datang bukan kekayaan, bukan nama besar, bukan jabatan. Tapi yang harus kita tinggalkan warisan bagi anak cucu kita, yaitu pengenalan akan Allah yang benar. Sebab waktu kita buat keputusan sebagai orang tua, hidup takut akan Tuhan, mengenal Allah yang benar, kita wariskan itu kepada keturunan kita. Kita percaya anak cucu kita kemudian tidak pernah ditinggalkan Tuhan, dipelihara Tuhan selamanya. Karena itu Alkitab yang bilang, Tuhan yang bilang, tidak pernah aku dapati, tidak pernah aku lihat. Kadang-kala begini, orang tua tidak hidup benar, ya, hidup dalam ikatan dosa, tetapi bermimpi, berharap anak mereka, cucu mereka kemudian hidup benar, hidup diberkati. Tidak mungkin itu terjadi. Dimulai dari orang tua. Amin. Kalau kita orang tua sudah buat keputusan hidup benar di mata Tuhan, anak cucu kemudian Tuhan janji, Tuhan pelihara. Amin saudara, Tuhan janji, Tuhan pelihara. Jadi keputusan yang harus kita buat supaya kita tetap kuat hidup di akhir zaman atau di masa sukar, mendekat kepada Tuhan. Yang kedua setelah kita dekat dengan Tuhan, yang kedua kita harus ada di dalam komunitas. Kalau di gereja ini ada komunitas yang namanya Family Altar. Kita harus ada dalam satu komunitas kecil. Mari kita lihat dasar ayatnya. Dasar firman Ibrani 10. Ayat 24 sampai 25, ini ayat sangat sering kita baca tapi saya rindu bacakan lagi. Ini dasar firman, kita harus ada dalam satu komunitas kecil. Dikatakan begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa saudara? Menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Ya, jadi ayat ini berbicara di hari-hari terakhir. Di akhir zaman dikatakan begini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan sebetulnya ayat ini lagi berbicara tentang ibadah di kelompok kecil. Kalau di gereja kita namanya Family Altar. Boleh saya tanya yang sudah ber-FA boleh angkat tangan? Yang sudah ber-FA. Yang sudah ber-FA tidak sampai sepertiga. Ya, bayangkan tadi pagi juga begitu. Tidak sampai sepertiga yang ada di kelompok kecil.
Bukan berarti ibadah raya seperti ini tidak berguna. Di ibadah raya tempat kita belajar firman, kita makan firman, kita terima firman, lalu apa yang kita terima, yang kita pelajari, kita praktekkan itu mulai dari dalam keluarga kita, keluarga kecil kita, tempat kita praktek firman, lalu di kelompok kecil tempat kita praktek firman. Kenapa saya katakan ayat ini sebetulnya untuk kelompok kecil, ibadah di kelompok kecil. Kenapa saudara? Karena di ayat ini bicara tentang saling. Kalau di ibadah raya itu komunikasi satu arah. Selesai ibadah saudara dapat firman, sudah selesai pulang. Tapi di family altar, di tempat ibadah kecil, kelompok kecil, itu tempat kita praktekkan saling. Ya. Di sini dikatakan begini, kita saling memperhatikan di rumah, di tempat keluarga kita masing-masing, di situ tempat kita saling memperhatikan suami, istri, orang tua, anak. Lalu tempat yang kedua itu di kelompok kecil. Ya, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, saling menasihati. Dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus ada di kelompok kecil sebab di situ kita praktekkan firman. Amin. Mesti ada di kelompok kecil, komunitas kecil yang benar-benar menghormati Tuhan. Bukan di sembarangan kelompok, saudara. Ya. Sebab pada hari-hari terakhir orang akan hidup berfokus kepada diri sendiri. Tapi ketika kita ada di kelompok kecil, ada di family altar, kita tidak lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Sebab ada orang-orang di sekeliling kita yang kita harus saling bagi hidup. Sehingga begini, kelompok kecil atau family altar bukan lagi jadi pilihan, tapi harusnya jadi kebutuhan bagi kita. Ya. Kebutuhan lagi bukan pilihan. Kalau pilihan kan begini, oh kalau saya punya waktu, kalau lagi tidak capek, lagi senggang, lagi kita datang. Tapi kalau lagi tidak ada waktu, ya sudahlah. Karena kita lebih memprioritaskan hal yang lain daripada ada di kelompok-kelompok kecil. Makanya perlu saudara, di situ saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membangun di situ. Supaya nanti tidak ada yang bilang begini, aduh gereja Betani itu besar sekali. Mari kalau ada orang sakit, orang keluarga sakit mati, kayaknya tidak dapat lihat pada orang. Kalau saudara tidak ada di kelompok kecil, siapa yang tahu? Siapa yang tahu jemaat ribuan? Kalau kita tidak ada di kelompok kecil, kita tidak tahu, tapi ketika kita ada di kelompok kecil, kita saling peduli. Saya ingat sekali, ya ini ada teman-teman FA banyak yang masuk kami di FA kami. Itu kalau ada yang sakit itu sepenanggungan. Nah dia begini, oh ngana tuh yang sakit, sudah ngana yang sakit. Kami tidak ada. Satu sakit, semua merasakan. Kami sediakan apa yang mereka butuhkan. Kami datang doakan, layani saudara. Karena saling itu kami praktekkan di kelompok kecil selain di keluarga masing-masing, di family altar. Makanya teman-teman buat keputusan engkau harus ada di kelompok kecil. Kenapa saudara? Saya dengar Pak Edi Leo bilang bahwa sebetulnya gaya hidup Yesus juga adalah gaya hidup saling. Mari kita lihat saudara ayatnya dalam kitab Kejadian 1:26. Jadi komunitas itu adalah gaya hidup Yesus. Sejak awal komunitas itu gaya hidup Yesus. Makanya kalau kita pingin keserupaan Kristus itu menjadi bagian kita, kita harus ada di komunitas. Dikatakan di Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, jadi Yesus juga, gaya hidup Yesus itu gaya hidup komunitas. Dikatakan marilah kita, bukan marilah saya, bukan marilah aku. Sejak awal Yesus itu sudah punya komunitas, makanya dia katakan marilah kita. Beda saudaraku kalau dengan iblis, ya setan. Kalau setan itu selalu dia bilang gini, aku akan. Itu setan, aku akan. Tapi Yesus itu dia punya gaya hidup, yaitu gaya hidup komunitas. Kita, bukan aku. Amin. Coba lihat wajah di kiri kananmu, tanya, ngana sober FA? Tanya dengan senyum nih. Coba yang di belakang tanya di kiri kananmu, ngana sober FA? Kali dia bilang belum, bilang kita belum. Orang mau ber-FA sama-sama Amin. Sebab begini Bapak Ibu, komunitas yang benar akan melahirkan saudara begini, cara berpikir yang benar, cara berbicara yang benar, dan melakukan apa yang benar. Sekali lagi, kalau kita ada di komunitas yang benar, akan terjadi begini, kita berpikir benar, berbicara benar, dan kita melakukan apa yang benar. Amin. Makanya buat keputusan. Saya sejak bertobat sampai hari ini, mulai dari saya hamil, anak pertama, anak kedua dan seterusnya terus sampai saya bertumbuh terus, saya ada di komunitas kecil sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Mulai dari saya bertobat sampai sekarang, saya tetap ada di komunitas kecil, saudara. Saya ingat mulai saya hamil anak pertama itu, anak kedua, anak pertama saya masih 3 tahun. Itu doa semalaman saudara, jalan kaki. Pulang jam 5 subuh, ya saya hamil besar. Suami saya itu mesti tarik anak saya yang masih 3 tahun. Baru pulang doa semalaman saudara. Dengan komunitas kecil. Karena komunitas kita akan membuat kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Makanya kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita akan dapati ada orang-orang yang bertobat di KKR, di pria sejati, di wanita bijak. Tapi manakala mereka tidak berkomunitas, mereka akan kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi kita harus punya komunitas di dalamnya. Mari saya akan bacakan beberapa ayat sebagai ayat-ayat penutup. Kita akan bandingkan Lukas 5 ayat 18 sampai ayat 20. Lukas 5 ayat 18 sampai 20 bilang begini. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, begitu saudara? Ketika Yesus melihat iman orang lumpuh itu, betul? Enggak. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia. Yesus melihat iman orang-orang yang mengusung orang lumpuh itu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, hai saudara, dosamu sudah diampuni.
Yesus melihat bukan iman orang lumpuh ini, tapi Yesus melihat iman dari orang-orang komunitas kecilnya yang membawa dia sampai dia ada di depan Yesus. Ada waktunya dalam hidup kita alami iman kita goncang. Saudara pernah alami itu? Di sini tidak ada yang pernah alami seperti itu. Iman kita goncang, saya juga pernah alami. Ada di titik-titik tertentu iman kita goncang. Mungkin karena masalah, karena tekanan hidup. Karena persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Membuat iman kita goncang. Tapi kalau kita ada dalam satu komunitas. Maka orang-orang di sekeliling kita akan mendoakan, menopang, akan peduli. Makanya perlu kita ada dalam satu komunitas yang tepat, saudara. Ya. Mari bandingkan dengan Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Saya undang teman-teman musik pujian. Yohanes 5 ayat 5 sampai 7 bilang begini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Orang lumpuh yang pertama, ya, dia lumpuh tapi ada orang yang mengusung dia bawa depan, tepat di depan kaki Yesus. Orang lumpuh ini dikatakan tidak ada orang, ya, yang menolong dia untuk menurunkan apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sama-sama sakit, ya, sama-sama lumpuh. Tetapi yang pertama ada komunitasnya yang mengusung dia. Yang kedua, saudara, ketika air goncang, dia sudah lihat dengan matanya air goncang. Dan kalau dia turun di situ dia pasti sembuh, tetapi tidak ada orang yang menolong dia. Betapa tragisnya setiap saat dia lihat air goncang. Ada orang yang sembuh 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 38 tahun. Dia tidak pernah sembuh. Dia tidak alami kesembuhan itu. Dia cuma melihat orang lain disembuhkan. Karena tidak ada orang yang menolong dia. Oleh sebab itu putuskan hari ini, ya, kita bukan cuma sekedar mengagumi Tuhan, mengakui dia besar, dia ajaib, dia mulia. Bukan cuma sekedar kita mengagumi Tuhan, tapi putuskan aku mau dekat dengan Tuhan. Lalu putuskan, aku mau ada dalam satu komunitas yang tepat. Komunitas yang meninggikan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Supaya kita bisa praktekkan firman selain di keluarga kita masing-masing, tetapi di komunitas family altar akan terjadi saling di sana. Supaya begini, goncangan seperti apapun yang terjadi, saudara dan saya akan tetap menjadi orang percaya yang kuat dan berkemenangan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari semua renungkan firman. Kalau ada di antara kita yang belum berkomunitas, mari mulai buat keputusan. Aku harus ada dalam komunitas yang benar, yang meninggikan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Dan aku mau dekat kepada Tuhan. Supaya sekalipun ada banyak goncangan, kita akan menjadi orang percaya yang kuat, berkemenangan di akhir zaman ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Yes Lord. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Lagi katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Yes Tuhan, Lord. Kau pulihkan kami. kuasa, Yesus. sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan Lagi goyah. katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Yes. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau Allah yang ajaib di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Sebab kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau janji tidak tinggalkan kami dan sampai hari ini Engkau buktikan Engkau tidak meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan dari waktu ke waktu kebenaran demi kebenaran Engkau bukakan bagi kami. Karena Engkau mau dapati kami tetap menjadi orang percaya yang kuat. Sekalipun di tengah goncangan, di tengah badai, kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami tidak akan goyah. Karena Engkau berfirman, Engkau tidak kehendaki satu orang pun di antara kami ada yang binasa. Oleh sebab itu kami bersyukur buat kebenaran yang sudah kami terima. Biar Engkau dapati hati kami semua terbuka bagi kebenaran. Kebenaran dapat tempat di hati kami dan kami bukan cuma tahu, cuma dengar apa yang sudah kami terima, tetapi kami buat keputusan kami adalah orang-orang yang mau taat melakukan kehendak-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya percaya firman Tuhan siang hari ini memberi kita kekuatan dan memberkati setiap kita. Amin. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur mingguan, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, dan persembahan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan perpuluhan, bisa bangkit berdiri dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami mengagumi akan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami kebaikan-Mu menjadi perenungan bagi kami. Dan itulah yang membuat kami memutuskan untuk kami terus dekat kepadamu. Terima kasih buat kebenaran yang sudah Tuhan lepaskan bagi kami di siang hari ini.
Biar kebenaran itu terus Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan sekedar kami tahu firman, tapi benar-benar kami melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang benar, orang percaya yang terus kuat karena firman tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan siang hari ini kami akan memberi persembahan. Tuhan, kami berdoa, perkaya kami terus dengan kemurahan hati. Sehingga waktu kami memberi, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang melimpah dengan kemurahan. Dan siang hari ini kami akan memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sementara Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, saya akan bacakan pengumuman pemberkatan nikah. Dan jikalau kedua calon mempelai hadir siang hari ini, diundang untuk bangkit berdiri. Mempelai pria, Stevi Osi Rumengan, anak dari Bapak Beni Oscar Rumengan, almarhum, dan Ibu Doli Elizabeth Waleleng. Mempelai wanita, Sharon Priscilla Suwono, anak dari Bapak Devi Martanto Suwono, almarhum, dan Ibu Marcella Christine Akai. Apakah hadir? Iya. Mereka akan diberkati pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pada pukul 12 WITA, tempat Gereja Betani Wania Plaza. Demikian, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua diberkati, amin. Di minggu kedua bulan Juli ini Tuhan ingatkan kembali bahwa kita menyadari bahwa kita ada di masa-masa yang sukar. Masa yang sukar bukan karena ekonominya, bukan karena beras mahal, bukan karena barang-barang susah cari pekerjaan, tapi dikatakan bahwa sukar karena tadi itu spirit. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, pengfitnah, sombong, itu spirit Bapak Ibu. Jadi tadi firman Tuhan sudah Ibu Eli bagikan, yang saya mau ingatkan tuh begini. Ada bagian Tuhan, bagian kita. Nah sama dengan kalau di rumah kita punya wifi, ada internet, lalu kita punya handphone mahal, kita punya handphone sebagus apapun, tanpa kita punya pulsa, tanpa kita kasih on handphone itu tidak bisa dipakai, betul? Kalau kita tidak charge handphonenya, harus ada baterainya full, kita tidak punya pulsa, kita tidak kasih on handphone kita, maka wifi itu tidak bisa masuk, kita tidak bisa pakai handphone kita. Nah begitu juga Bapak Ibu, kita itu bukan instan suka melakukan hal-hal yang baik, dekat Tuhan, mencari Tuhan itu seperti apa? Kita latihannya itu dalam keseharian kita, dalam rumah tangga, di dalam kelompok kecil, kita harus ambil keputusan melatih diri kita hidup dalam kebenaran. Kalau enggak Bapak Ibu, kita akan masuk dalam masa yang sukar. Kita lihat goncangan semua di YouTube itu beredar video-video seperti itu. Saya minta Bapak Ibu jangan termasuk orang-orang yang suka forward. Nggak usah, karena memang sudah viral. Banyak yang begitu. Nah itu spiritnya itu kan kritik, saling membuli, mempersalahkan satu dengan yang lain. Kita stop, karena spirit-spirit itu bisa melemahkan kita. Masing-masing kita harus berdiri kokoh, pegang. Yang Tuhan bilang begini, apa yang pernah kita alami tentang Tuhan, kita harus pegang itu. Karena nanti Tuhan menghakimi itu hati kita, bukan hati orang lain. Hati kita sampai di mana pengenalan kita dengan Tuhan. Jadi masing-masing pegang kebenaran, pegang pengenalannya dengan Tuhan, dan pegang hubungannya dengan Tuhan tadi. Dekat dengan Tuhan artinya kita ambil keputusan untuk melakukan kebenaran.
Kalau kita hidup dalam kedagingan, kita hidup mau-maunya kita, sama dengan kita ndak kasih on handphone, sama dengan kita ndak link dengan surga. Kalau kita mau link dengan Tuhan, kita ambil keputusan untuk dalam segala keadaan kita melakukan yang benar. Kita mengampuni, kita mengasihi, kita berbuat baik. Pastikan bahwa hidup saya berbuah bagi orang lain. Saya melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi orang lain. Amin. Sehingga disitulah Tuhan bilang dia menyertai. Tuhan bilang aku menyertai kamu dan berperang bagi kamu. Memberikan kamu kemenangan. Bagian kita adalah kasih on dengan Tuhan. Supaya kita mengalami Tuhan. Kalau kita hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, dosa mau-maunya kita, signalnya tidak sama. Tidak on dengan surga. Kita tidak bisa lihat kehadiran Tuhan itu. Amin. Jadi latih diri kita karena betul bahwa akan datang masa yang sukar. Lebih lagi ke depan ini masa yang lebih sukar lagi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tadi Ibu Eli bilang bahwa dari Kejadian 1 ayat 26 Tuhan itu komunitas. Dia bilang berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Artinya apa? Kita kan tidak bisa bilang saya punya burung di udara, saya punya ikan di laut, saya punya semua binatang yang ada di muka bumi ini. Tapi tujuannya adalah Tuhan memberikan kita mandat untuk bertanggung jawab, mengelola sekeliling kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus kelola dengan bertanggung jawab. Semua mengalami Tuhan, amin. Amin. Selama dia beserta dengan kita, maka waktu nanti terakhir terima berkat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bayangkan kalau Tuhan menghadapkan wajahnya, artinya itu kehadiran Tuhan. Jadi mau mengalami kehadiran Tuhan dalam segala kesusahan, masalah, problem-problem yang berat, lihat bahwa wajah Tuhan tertuju kepada saya. Dia mendengar, dia melihat, dia peduli dan dia sanggup untuk menyediakan pertolongan bagi kita. Dia mau supaya kita menang dalam segala keadaan. Semua harus on dengan surga. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, berharganya pengorbanan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu, buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu,
Waktu Engkau hadir, Engkau membaharui kekuatan kami Tuhan. Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja di dalam setiap kami. Semua memori, semua kenangan-kenangan yang menyakitkan kami, yang melemahkan kami, yang melukai kami. Hari ini selesai, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi kebenaran bagi kami, Engkau kehidupan kami, Engkau jalan bagi kami. Apapun yang kami hadapi dalam dunia ini, tetap Tuhan Yesus jawabannya. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran yang terus Engkau lepaskan bagi kami di atas pewahyuan. Engkau membangun eklesiamu Tuhan, Engkau mendirikan jemaat-Mu yang alam maut tidak akan menguasainya. Terima kasih Bapa, dalam rumah-rumah tangga Tuhan pulihkan, Tuhan teguhkan dan Tuhan kuatkan. Suami-suami berdiri menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan. Perlu dengan kasih melepaskan perlindungan keamanan buat istri dan anak-anak. Istri menjadi penopang bagi suami, menjadi penuh hikmat dalam rumah tangga, atmosfer surga. Mendoakan seluruh keluarga sehingga kami akan lihat kehadiran Tuhan dalam rumah-rumah tangga. Kami tahu hanya dekat Tuhan kami mendapatkan ketenangan dan damai. Supaya kami luput dari semua jerat tipu daya setan yang mau melemahkan, mau mencuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami Tuhan terus Tuhan kekuatan melakukan kebenaran dalam keseharian kami. Kami bukan hanya mendengar tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk minggu yang baru Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Memberkati tugas dan tanggung jawab. Memberkati semuanya sehingga apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami Tuhan buat berhasil. Engkau lebih besar dari semua tantangan musuh yang kami hadapi. Engkau berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serukan nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami. Engkaulah Tuhan yang akan terus membawa kami di jalan-jalan kebenaran-Mu. Biarlah setiap pribadi kami bisa berkata, Engkau gembalaku yang baik. Engkau gembalaku yang menyediakan padang rumput hijau dan air yang tenang. Tidak ada seorang pun yang menjadi lemah. Kami mau ada dalam komunitas-komunitas di mana kami bisa saling membangun, saling menasihati, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga pada masa sukar tidak ada yang tergelincir dan jatuh. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu buat anak cucu kami, buat semua jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh. Bapa, kami berdoa kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami berdoa buat semua yang sedang di luar kota berlibur, Tuhan melindungi di udara, di darat, Tuhan menyertai. Dan biarlah hati kami semua terpaut bersatu ada di dalam Tuhan. Lewat semua keadaan, semua musim dalam hidup ini, satu yang pasti Tuhan tidak pernah berubah. Engkau menguasai hari-hari ke depan dan Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Ajar kami mempergunakan waktu dengan penuh hikmat. Seperti Henok yang bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga dia tidak ada lagi sebab dia bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kami bergaul dengan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa melihat Tuhan lebih jelas daripada kami melihat semua yang kami hadapi dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah hadir beribadah bersama-sama siang hari ini. Kami pulang bawa berkat dalam rumah-rumah tangga kami. Dan kami percaya kami menjadi berkat di kota, daerah dan bangsa kami. Kami terus mendoakan Manado bulan Juli ini ulang tahun yang ke-400 pada tanggal 14 Juli nanti. Biarlah kota kami tetap dalam rencana Tuhan. Kota kami dijaga Tuhan. Jauhkan daripada semua bencana dan mara bahaya. Kami minta Tuhan, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang menguasai darat, laut, gunung-gunung, Engkau yang kuasai. Tuhan berikan ketentraman supaya kami bisa beribadah, kami bisa beraktivitas dalam keseharian kami. Tangan-Mu yang memegang kami, meteraikan berkat-Mu atas kami semua Bapa sebelum kami pulang. Mari mau Tuhan angkat wajah-Mu, buka hati, tadakan tangan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya keluar masuk kita ditunggui dan dijagai. Bersyukur terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita angkat pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan.